Selamat datang di Galeri Investasi Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang moving average. Apa sih itu moving average? Yuk kita simak saja video berikut ini. Pengertiannya, moving average adalah indikator yang cukup populer di kalangan trader ataupun teknikalis. Indikator ini biasanya disebut dengan MA. Indikator MA ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu instrumen finansial dalam suatu rentang waktu. Rentang waktu yang digunakan biasanya 5 hari, 10 hari, 20 hari, atau 100 hari. Variasi MA yang digunakan dalam analisis teknikal ada 4. Yang pertama adalah simple moving average, weighted moving average, yang ketiga adalah exponential moving average, dan yang terakhir adalah smoothed moving average. Namun pada video kali ini kita hanya membahas simple, weighted, dan exponential. Nah, ini berikut adalah contoh dari simple moving average, weighted moving average, dan exponential moving average dengan periode yang sama. Namun karena penghitungan yang berbeda, hasilnya juga berbeda juga. Cara penggunaan semua moving average tersebut hampir sama. Perbedaannya ada di tingkat sensitivitas yang diberikan masing-masing indikator tersebut. Karena cara perhitungan yang berbeda. Kalau SMA hanya rata-rata biasa. Kalau WMA dan EMA menggunakan sistem pembobotan. Data dari periode berbeda diberi bobot penilaian berbeda, sehingga dari pembobotan ini dihasilkan nilai rata-rata yang berbeda. Makanya walaupun di sini yang biru adalah exponential moving average, yang merah adalah weighted moving average atau WMA, yang hijau adalah moving average. Di sini sama-sama memiliki periode yang sama, yaitu 20. Namun walaupun periode sama 20, di sini dia tidak menyatu atau sama garisnya, namun hasil perhitungannya berbeda. Kita dapat melihat sensitivitasnya, kita dapat membedakan mana yang nanti akan cocok sama trading plan sebagai seorang trader. Nah, penggunaan moving average ini ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi tren sekarang. Yang kedua untuk mengetahui pembalikan arah suatu tren atau kita sebut dengan reversal. Yang terakhir adalah untuk menentukan level support dan resistance. Untuk mengidentifikasi tren, kita dapat menggunakan aplikasi Chartnexus. Dan kita akan mengaktifkan moving average dengan periode 60 hari, 3 bulan. Jika harga bergerak di atas MA cenderung uptrend, dan jika harga bergerak di bawah MA cenderung downtrend. Nah, mari kita langsung praktek saja di aplikasi Chartnexus. Di sini ada saham PT Global Mediacom Tbk atau logonya kita sebut dengan BMTR. Di sini kita sudah mengaktifkan moving average dengan periode 60. Nah, untuk menentukan tren, kita dapat melihat kalau harganya berada di bawah MA60, kita dapat lihat dia sedang downtrend. Dan sedangkan kalau misalnya dia sedang ada di atas MA60, dia akan naik. Nah, di sini tidak ada ya contoh untuk MA-nya. Kita coba cari saham lain. Mungkin seperti ITMG. Nah, kita dapat melihat bahwa ITMG selama di atas garis MA60, dia harganya cenderung bergerak naik. Jadi saat harganya di atas garis MA-nya, dia harganya cenderung uptrend. Kembali pada slide berikutnya, kemudian kita pada penggunaan moving average yang berikutnya adalah mengetahui arah pembalikan tren. Sama, kita akan masih menggunakan aplikasi Chartnexus. Di sini kita masih menggunakan periode yang sama, yaitu 60 hari atau 3 bulan. Jika harga MA60, maksudnya ini periodenya 60 atau 3 bulan. Jika harga melewati garis MA dari atas ke bawah, akan ada pembalikan tren dari bullish ke bearish. Jika harga melewati garis MA dari bawah ke atas, akan ada pembalikan tren dari bearish ke bullish. Mari kita langsung kembali ke Chartnexus. Nah,
Kita akan coba melihat saham seperti kembali ke Global Mediacom. Nah, bagaimana menentukan terjadi sebuah tren yang positif dan kemudian jadi negatif? Kembalikan sebuah tren. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa harganya Global Mediacom pada tahun 2014 dan 2015 harganya sempat naik dan melewati garis moving average-nya. Nah, di sini dia sudah masuk ke arah uptrend, namun sayangnya moving average ini tidak terlalu kuat dan dia melewati garis moving average-nya dan menunjukkan tanda-tanda reversal. Jadi kalau misalnya harganya melewati dari bawah ke atas melewati garis merah seperti ini kita anggap sedang ada reversal menuju arah uptrend, dan kalau misalnya dari atas ke bawah kita akan melihatnya dia cenderung akan turun. Nah, contoh misalnya kita kembali ke ITMG. Nah, kita dapat melihat pada awal 2014 kita melihat bahwa harganya bergerak turun downtrend dan dia selalu dari bawah garis MA60-nya, dia selalu turun dan di bawah garis MA60, dan dia akhirnya melewati garis MA60-nya di awal 2016. Nah, dia telah berhasil melewati garis MA60 yang akhirnya harganya bergerak naik yang merupakan tanda-tanda reversal. Nah, di sini kalau sedangkan tanda reversal dari uptrend ke downtrend, kita dapat melihat bahwa harganya dari atas turun melewati garis MA60, dan di sini adalah tanda-tanda reversal di mana dulu ITMG harganya sempat naik ya. Di sini dia sempat naik. Nah, berikut ada contoh adalah contoh dari tanda-tanda reversal menggunakan moving average. Nah, yang berikutnya adalah mengidentifikasi support dan resistance. Support dan resistance yang seperti kita bahas pada video sebelumnya, support dan resistance itu untuk mengetahui di mana harga. Untuk support adalah harga di mana harga saham itu tidak jatuh lebih dalam karena adanya banyaknya aksi beli dari pelaku pasar, sedangkan resistance adalah harga di mana seolah-olah harganya tidak bergerak semakin tinggi. Hal ini terjadi karena aksi jual pasar yang cukup besar. Bagaimana menentukan support dan resistance? Untuk menggunakan support dan resistance menggunakan moving average cukup sederhana. Di sini kita dapat melihat moving average-nya, kita masih menggunakan moving average 60. Kita dapat melihat di sini setiap dia ITMG setiap mendekati garis moving average dia langsung kembali naik. Itu yang kita sebut dengan resistance. Di sini kita lihat dia mendekati MA60-nya, dia kemudian naik. Dan di sini dia mendekati dan turun dan dia kembali naik. Ini kita sebut dengan resistance. Ini support, dan ini kita juga kita kenal lagi ke moving average, kita sebut dengan support. Sedangkan dalam penggunaan resistance kita lihat seperti ini, bahwa harganya tidak dapat menembus garis MA60-nya. Dia mendekati MA60, dia sempat melewati namun gagal. Nah, ini yang disebut dengan resistance menggunakan moving average. Contoh lain misalnya kita gunakan Global Mediacom. Pada saham Global Mediacom kita dapat melihat beberapa kali dia gagal melewati garis moving average-nya ya. Di sini dia melewati kena resistance moving average, dia turun. Di sini dia kena resistance di moving average, dia juga turun. Nah, begitu saja untuk menggunakan moving average. Kalau misalnya kamu ingin bertanya-tanya lebih banyak tentang indikator apa yang bisa digunakan dalam analisis teknikal, kamu bisa datang saja langsung ke Galeri Investasi Universitas Gunadarma, karena di Galeri Investasi Universitas Gunadarma kita ada ruang perpustakaan di mana
Di situ kita memiliki banyak buku tentang analisis teknikal maupun analisis fundamental. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Galeri Investasi Universitas Gunadarma dengan klik di bawah ini agar dapat lebih banyak informasi tentang video-video edukasi seperti ini. Nah, jika kamu ingin request indikator apa yang akan digunakan, kamu bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kamu ingin lihat video yang berikutnya, kamu bisa klik video di samping, yaitu video yang tidak kalah menarik dengan bandingan video ini. Jangan lupa untuk tunggu video kami berikutnya. Salam investor.